Selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi. Hari ini adalah hari kedua untuk acara ibadah First of Youth kita. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Devi dari kelas 9 dan seminar kesehatan akan dibawakan oleh Unai. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Sebagai lagu pembuka, mari kita mendengarkan lagu spesial akan dibawakan oleh Monica dan teman-teman. Kita akan doa buka yang akan dipimpin oleh Kerubim dari kelas 8. Berkati kami untuk menangani dan menongan dan berikan kesabaran untuk yang ingin wabah ingin menjadi penongan. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Debbie kelas 12. Shalom, selamat pagi bagi kita semua.
Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya bisa memberikan kesaksian pada saat ini. Baik, kesaksian yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah mengenai penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya, khususnya ketika saya diizinkan Tuhan untuk sakit COVID-19. Jadi awal bulan Juli saya sakit kepala dan itu sakit kepalanya selama 2 kali selang beberapa hari, dan meskipun sakit kepala tapi tidak lama dan hanya sebentar saja, jadi saya mikir kalau ini mungkin karena saya kelelahan saja. Lalu di hari Sabtunya saya sudah mulai bersin-bersin dan mulai pilek sedikit-sedikit, dan di bibir saya ini muncul kayak bintik-bintik putih gitu, dan di bibir pojok kanan kayak ada luka yang menyebabkan mulut saya ini susah terbuka. Jadi kalau mau makan pun harus sedikit-sedikit masukin makanannya karena mulutnya tidak bisa buka lebar-lebar. Kemudian di hari Minggunya, di situ saya sudah mulai hilang indera perasa. Ketika saya makan rasanya seperti hambar, tidak ada rasanya. Jadi tidak mood makan, tidak selera makan. Kemudian di hari Seninnya saya hilang indera penciuman, anosmia. Waktu itu ketika saya sedang cuci tangan, saya nggak bisa cium bau sabunnya. Dan di situ saya udah mulai panik. Jadi saya langsung buru-buru cium minyak kayu putih, dan puji Tuhan ternyata masih bisa kecium. Jadi malam harinya saya memutuskan untuk tidur pakai masker saja karena sudah hilang rasa, sudah hilang bau. Meskipun bau minyak kayu putih masih kecium. Jadi ketika pagi hari Selasa pagi tanggal 6 Juli 2021, saya, adik saya, mama dan papa saya pergi ke Puskesmas Kalijaga untuk tes swab antigen. Tes swabnya pagi, kemudian baru dapat hasil malam hari sekitar jam 7 malam. Dan ternyata dapat kabar bahwa saya sendiri yang positif. Mama saya, papa saya, dan adik saya negatif semua kecuali saya. Di situ saya langsung speechless, buru-buru pakai masker, dan saya bersiap-siap untuk pergi isolasi mandiri di kos-kosan milik teman papa saya. Tapi isolasi mandirinya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh cici saya yang telah lebih dulu positif di hari Jumat, kemudian saya menyusul di hari Selasa. Selama isolasi mandiri, saya berpikiran positif thinking aja, tidak mikir yang aneh-aneh, mikir bahwa saya sudah sembuh. Dan selama isolasi juga saya tidak merasakan gejala yang begitu berat, hanya hilang bau dan hilang rasa, dan sakit kepala saja. Tapi kalau sakit kepala, setelah berjemur sudah langsung hilang sakit kepalanya. Jadi saya bersyukur meskipun saya positif, tapi saya tidak mengalami gejala yang berat, bahkan bisa dibilang tanpa gejala. Selama isolasi, saya tetap bersukacita, saya ngobrol dengan cici saya ketawa-ketawa, dan mungkin karena hal itulah, karena sikap positif dan bersukacita, saya tidak butuh waktu lama untuk sembuh. Selang 1 minggu, indera penciuman saya sudah mulai balik, dan indera perasa saya juga sudah mulai balik. Jadi, hal yang saya dapatkan dari COVID-19 ini ketika saya sakit, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika kita sakit, gak usah mikirin sakitnya, tapi mikirin kalau kita sudah sembuh. Tetap fokus aja kalau kita sudah sembuh, dan selalu bersukacita karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan pelajaran yang saya dapatkan adalah ketika Tuhan mengizinkan suatu hal terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tahu kita mampu menghadapinya. Biarlah kita semua bisa selalu sehat dan selalu diberkati Tuhan dengan kesehatan. Demikianlah kesaksian dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Amin. Mari kita selalu berbahagia dalam segala hal karena hati yang gembira adalah obat. Kita akan mendengar seminar kesehatan, namun sebelum itu mari kita sama-sama menyanyikan lagu tema kesehatan. Silakan operator.
Seminar kesehatan akan dibawakan oleh pembicara dari UNAI. Terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi, Pak Selamat Riki. pagi. Kedengaran suaranya? Oke, kedengeran. Ya, suara saya terdengar nggak? Ya. Kedengaran, Pak Riki. Terdengar ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan. Waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya pada pagi ini. Saya akan melanjutkan seminar kesehatan ya tentang pengaruh hubungan sosial pada mental anak. Ya, ini saya lihat semuanya belum senyum. Apakah memang belum makan, belum sarapan, ya? Atau kurang tidur nih? Ini tema apa? Lagu kesehatan. Istirahat yang cukup, ya, kemudian hubungan sosial yang baik katanya, ya, menjadi apa? Membuat kita jadi apa? Sehat, ya. Oke, siapa yang hari ini senang dan berbahagia? Boleh tunjukkan wajahnya, kemudian lambaikan tangannya. Senyumnya jangan ditahan-tahan, ya. Harus lepas senyumnya ya, tapi giginya jangan lepas ya. Oke, ya, terima kasih ya. Terima kasih kepada Perguruan Adventure Bond yang memberikan kesempatan kepada kami dari Fakultas Ilmu Keperawatan dari UNAI untuk menyampaikan seminar kesehatan ya. Seminar kesehatan kebetulan saya diberikan judul bagaimana hubungan sosial ya, hubungannya dengan kesehatan mental ya. Terima kasih tadi yang memberikan kesaksian. Siapa ya tadi ya kesaksian siapa ya? Saya lupa namanya. Oh, Gebi ya. Oke, Gebi ya. Terima kasih Gebi ya. Ternyata COVID ini sendiri banyak pengaruhnya ya. Ya. Salah satu pengaruhnya itu kepada hubungan sosial juga, ya, hubungan sosial juga. Saya izin share screen.
Oke. Nah, hubungan sosial ya pada anak ya di sini kebanyakan semua adalah anak ya. Sampai kita pun anak dari orang tua kita. Orang tua kita sehingga kita membawa marga dari keluarga kita ya. Nah, perkembangan sosial sebenarnya kalau pada anak itu dimulai dari bayi ya, dari bayi ya, kemudian masuk ke kanak-kanak usia 1 sampai 3 tahun, kemudian usia prasekolah sebelum masuk sekolah ya di TK biasanya, kemudian sekolah sampai remaja, dan sebenarnya perkembangan sosial ini terus berkembang atau bergulir sampai kepada masa manula ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini ya, awal dari perkembangan sosial ini adalah dimulai daripada masa bayi ya, bagaimana kedekatan ya anak dengan orang yang paling dekat dengan si bayi ya. Siapa yang paling dekat dengan bayi? Yang jelas adalah orang tuanya ya. Nah, kalau misalnya tidak dengan orang tuanya pada masa bayi, maka itu akan terus terbawa sampai kepada apa? Masa dewasa, ya. Bayi, kemudian kanak-kanak, sampai kepada remaja. Nah, saya nggak terlalu banyak bahas di area ini, ya, karena ini memerlukan waktu sekitar 6 bulan, ya, 6 bulan 1 semester untuk membahas perkembangan sosial ini, ya. Tetapi buat anak-anak di sini, ya, anak-anak di Perguruan Advent Cirebon dan kepada guru-guru dan mungkin orang tua yang sedang menyaksikan akan acara ini, saya akan lebih membahas bagaimana hubungan sosial ini sangat kita perlukan, apalagi dalam masa pandemik ini. Ya, saya yakin dan percaya anak-anak di sini semua sudah bosan di rumah. Ya, ada yang senang di rumah terus? Ada yang senang dengan sekolahnya online terus? Nggak mau ketemu sama temannya di sekolah? Ada? Pasti rindu ya, rindu untuk ketemu temannya, rindu untuk duduk di bangku sekolah ya, rindu masuk ke kelas ya. Nah, oke. Ya, jadi sebenarnya ya kegiatan atau hubungan sosial kita ini dipengaruhi oleh paling sedikit tiga hal yang mempengaruhi kita ya, dari keluarga kita, kemudian dari lingkungan kita, dan dari media massa ya. Media massa ini banyak ya, dari internet, dari televisi, dari radio, lingkungan, dari teman ya, kemudian dari orang lain yang kita lihat ya, dan kemudian yang paling besar sebenarnya porsinya adalah keluarga ya. Bagaimana keluarga ini mempengaruhi hubungan sosial anak-anak ya. Jadi kepada orang tua yang ada di sini ya, orang tua ya termasuk saya ya, kita mempunyai satu tugas yang sangat besar, menjadi pola, menjadi contoh, menjadi role model bagi apa? Bagi anak kita, anak-anak kita ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ya, kalau saya misalnya sering ngegosipin teman-teman ya, teman-teman kita, kemudian didengar oleh anak kita, ya kemungkinan anak kita juga jadi apa? Ikut dengan kita menjadi tukang gosip ya. Kalau kita suka membicarakan orang lain, nah anak kita juga akan memiliki kebiasaan seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita sudah kuat di keluarga, memberikan contoh yang baik, maka anak-anak kita juga akan apa? Mengikuti contoh yang baik juga. Lingkungan ya, pada waktu anak kita atau anak-anak di rumah, maka tidak akan bertemu dengan orang tua, tetapi akan bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan orang lain ya. Ada satu teori namanya teori sosial di psikologi, bahwa anak ini akan melihat atau orang akan melihat atau individu akan meniru apa yang terjadi di lingkungan. Apakah lingkungan juga mempunyai norma atau mempunyai tuntutan terhadap sikap atau hubungan sosial yang diinginkan ya. Misalnya ya, kalau misalnya di Cirebon masuk ke dalam apa?
wilayah Jawa Barat ya. Jadi kalau misalnya ya kita di Jawa Barat ya lewat di kerumunan orang, biasanya kita harus bilang apa? Punten. Nah, ini adalah tuntutan apa? Tuntutan dari sosial kita ya yang menggariskan bahwa kalau misalnya kita bertemu dengan orang ya kita harus permisi ya. Kemudian di budaya Sunda pun ya saat kita ngobrol atau berbicara itu ada bahasa-bahasa yang harus apa dikuasai ya. Misalnya kepada orang yang lebih tua berarti kita harus menggunakan bahasa yang lebih apa? Lebih halus ya. Cek orang Sunda mah bahasa lemesna ya. Tapi kalau misalnya kepada orang-orang yang sepantaran atau di bawah kita itu ada juga bahasanya lain ya. Kata-katanya ya berbeda walaupun maknanya sama ya. Kemudian media massa ini juga pengaruhnya sangat besar sekali ya. Oleh sebab itu keluarga di sini orang tua juga harus apa? Melakukan aturan-aturan yang juga menjadi regulasi bagi anak-anak. Contohnya ya tontonan di internet atau tontonan-tontonan di televisi itu juga memberikan pengaruh kepada hubungan sosial dari anak ya. Jadi kepada Bapak Ibu di sini atau anak-anak sekalian di sini jangan sering-sering nonton apa? Nonton sinetron ya. Coba nih ya kepada guru-guru nih ya, kalau guru-guru sering nonton sinetron ya nyumput-nyumput aja ya, jangan sampai anaknya ikutan nanti terbawa-bawa ya. Nanti di sinetron atau di televisi menampilkan bagaimana membuli, maka anak kita juga akan apa? Akan meniru cara membuli itu seperti apa ya. Jadi ibu bapak kalau bisa ya harus apa? Mengatur apa yang ditonton oleh anak kita ya. Oke. Nah, ini saya sedikit menyinggung tadi ada kesaksian tentang bagaimana menghadapi COVID-19 dari Gaby sendiri ya. Nah, pada waktu COVID sebelum COVID-19 ya, ini masih dalam rentang yang sangat rendah sekali secara nasional, itu cuman di bawah 10% yang mengalami gangguan mental emosional ya. Nah, tetapi ya setelah COVID-19 ini malah naik ya, dan dikatakan bahwa ya hampir ya 71% dan 29% pria, 71% wanita ya itu yang mengikuti survei ini ya mengalami gangguan mental emosional, termasuk apa? Keinginan untuk bunuh diri. Bayangkan keinginan untuk bunuh diri ini di usia 18 tahun. Ya, 18 tahun itu di SMA ya. Kalau kelas 3 ya. Ya, itu ada keinginan untuk bunuh diri ya. Dan yang paling sering yang terjadi adalah kecemasan dan depresi. Jadi Bapak Ibu ya dengan orang tua yang hadir di sini ya kita juga harus mencermati masalah-masalah yang timbul ya karena COVID ini, kecemasan dan depresi, terlebih kepada apa? Anak-anak kita ya. Kemudian banyak juga yang mengalami stres karena pasca trauma ya kepada anak-anak di sini yang mungkin sudah terkena COVID-19. Nah, ini yang akan bisa terjadi. 46% akan mengalami stres pasca trauma ya. Akan lebih waspada, berhati-hati, menjaga jarak, dan itu dilakukan secara berlebihan ya. Seperti tadi ya, Gaby merasakan penciumannya apa? Hilang. Apa? Mencium apa? Mencium minyak kayu putih, semuanya dilakukan ya. Nah, itu sendiri membuat terjadinya apa? Terjadinya hal seperti ini ya, menjadi stres ya. Pada waktu kita stres dengan hubungan kita ya, dengan apa yang terjadi di lingkungan kita, maka ada 2 hormon yang akan keluar dari dalam diri kita, yaitu hormon katekolamin dan hormon kortisol. Inilah yang membuat
ya, membuat jantung kita berdebar-debar, ya, bahkan dikatakan menurunkan sistem imun. Karena apa? Karena pada waktu kita stres, ya, maka apa? Tidak bisa tidur. Kemudian makan kita jadi apa? Berkurang, ya. Padahal itu dipakai untuk apa? Meningkatkan sistem imun kita, ya. Nah, pada waktu kita misalnya terkena COVID-19 atau misalnya menghadapi sesuatu yang membuat kita menjadi stres, ya. Nah, ini ada hal yang bisa kita kontrol dan ada yang bisa kita tidak kontrol. Kita tidak bisa mengontrol peristiwa-peristiwa yang ada di luar kita. Orang benci sama kita, kita nggak bisa apa? Paksa supaya orang apa? Senang kepada kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita mengontrol apa yang ada di dalam apa? Di dalam otak kita. Apa yang di dalam pikiran kita. Karena pikiran kita ini akan mengontrol emosi kita. Dan pikiran kita juga akan mengontrol perilaku kita. Jadi pada waktu kita misalnya benci sama seseorang, maka emosi yang muncul adalah apa? Kita marah. Kemudian mungkin perilaku kita yang akan kita lakukan adalah terkait dengan kebencian kita akan apa? Kita akan unfollow misalnya orang tersebut, kita akan reject, kita akan block akunnya, atau mungkin kita tidak akan apa? Tidak akan berbicara kepada orang lain, ya, atau orang tersebut, sehingga itu yang membuat ya kesehatan mental kita terganggu, ya. Nah, ini yang sering timbul, ya. Yang sering timbul kita adalah apa? Reaktif. Begitu apa? Teman kita berbuat yang tidak baik, tidak menelpon kita, mungkin teman dekat kita, wah langsung kita apa? Kita reaksinya cepat, ya, cepat marah, ya. Kemudian tegang, agresif, sehingga menimbulkan kecemasan atau kepanikan. Atau saat kita terkena COVID-19, seperti tadi ya, Gaby, ya, langsung apa? Langsung cemas kan? Ya, panik, semuanya apa? Diciumin kan? Minyak kayu putih, ya, kecium nggak? Nanti rendang kecium nggak? Ayam goreng kecium nggak? Nah, ini semua apa? Membuat kita apa? Menjadi panik dan cemas. Ya, seharusnya yang tumbuhkan adalah sikap yang apa? Yang responsif. Tetap tenang, ya. Kemudian kita mencari apa yang harus dilakukan dan memberi respon yang tepat dan sewajarnya. Karena inilah yang sering terjadi pada apa? Pada kita, termasuk juga kepada apa? Anak-anak kita, ya. Oke. Nah, supaya kita memiliki hubungan yang baik, ya, harus apa? Yang pertama memberi salam, ya, memberi salam. Nah, ini saya lebih suka ini kita ini praktek, ya. Saya kalau ke mahasiswa itu selalu saya lakukan praktek. Ayo kita praktek supaya apa? Supaya itu nempel, ya. Ada yang mengatakan kalau misalnya melakukan itu langsung apa? Lebih banyak kita nempelnya, ya, lebih banyak kita ingatnya. Yuk. Oke, ini saya melihat nih yang on cam ini cuman guru-gurunya. Anak-anaknya nggak on cam ya. Yuk coba anak-anaknya pada on cam yuk. Oke, ya, terima kasih. Ya. Oke, coba ini di layar saya, coba Rafael. Rafael, coba sapa satu guru di sini yang Anda kenal. Yuk, coba praktekkan di sini memberi salam, greetings. Seperti apa yang memberi greetings ya, salam. Yuk, Rafael, yuk. Kelas 7. Yuk. Hai Miss Dwi, apa kabarnya? Selamat pagi Miss Dwi. Oke, Miss Dwi, mana ya Miss Dwi ya? Saya belum lihat nih Miss Dwi yang mana ya. Boleh Miss Dwi? Oke, Miss Dwi. Gimana perasaan Miss Dwi begitu disapa oleh Rafael? Bahagia ya. Bahagia. Pagi sudah disapa. Ya, oke. Terus coba boleh Miss Dwi menyapa kembali Rafael? Boleh. Selamat pagi Rafael. Semangat pagi ini. Semangat Miss. Oke, terima kasih Miss Dwi. Gimana perasaan Rafael pada waktu Rafael disapa oleh Miss Dwi? Sangat senang.
Sangat senang, apalagi hanya kelihatan dari Zoom aja ya. Lebih senang kalau ketemu ya. Oke, berikutnya ya memberikan pujian ya. Nah, ini memberikan pujian nggak boleh. Anak itu harus diberikan pujian dan kita harus saling memberikan pujian. Boleh sekarang coba Mas Yanda ya, Olivia, boleh memberikan pujian kepada satu gurunya? Boleh. Oke, silakan. Halo Miss Rita. Miss Rita, hari ini cantik. Oke, terima kasih ya sudah diberikan pujian nih Miss Rita. Miss Rita gimana perasaannya waktu diberikan pujian sama Mas Yanda? Sangat bahagia. Ya? Sangat Seneng nggak? bahagia, Sir. Senang, Sir. Seneng. Oke, sekarang giliran Miss Rita kasih pujian kepada Marsyanda. Oke, Sir. Halo Marsyanda, Halo Miss. anak Miss yang hebat, pagi ini sudah mengikuti Voice of Youth. Selanjutnya tetap ikutin terus ya. Ya Miss. Oke, terima kasih Miss Rita. Gimana rasanya Marsyanda? Senang Sir. Senang. Oke, terima kasih. Nah, sekarang coba ya, ini Bapak gurunya dengan Ibu gurunya nih, kita coba nih ya. Coba ini ya, saya minta kesediaan dari Bapak Hutauruk memberikan pujian kepada Ibu Marni Marbun. Ya. Halo, selamat pagi Bu Marni Marbun. Memperhatikan firman Tuhan pasti bisa menjawab. Oke, kita ini berhadiah buat yang sudah dapat. Apa kabar Cirebon? Misalnya kemarin sudah ada yang dapat. Sehat. Jadi nanti akan Bagaimana hari ini? Siap mengajar dengan baik? Sehat ya Ibu ya? banyak-banyak teman-teman yang lain. Oke, terima Ya, kasih. Tuhan berkati hari ini. Ya, terima kasih. Ya, gimana perasaan Ibu Marni pada waktu Bapak Hutauruk menyampaikan pujiannya untuk Ibu? Senang Pak. Senang. Oke, sekarang coba Ibu Marni coba membalas memberikan pujian kepada Bapak Hutauruk. Saya yakin kalau semua ikut acara dari minggu lalu pasti bisa menjawab. Kabar hari ini Pak, senang dengan Bapak hari ini boleh mengikuti Voice of Youth pagi ini dari Bapak, semakin sehat saya lihat. Ya, terima kasih sudah diundang. Terima kasih untuk doa-doanya. Oke, terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak Hutauruk pada waktu diberikan pujian oleh Ibu Marni? Sangat bahagia mendengar suaranya yang merdu. Sangat bahagia ya, apalagi karena sudah ada COVID gini terbatasi ya, tetapi Ya, kita harus menggunakan semua cara supaya hubungan sosial kita ini tidak terbatas. Kemudian memberikan harapan, hope. Ya, memberikan harapan. Ya, kalau di sini memberikan hope ini, saya yakin Pak Bambang akan sehat, akan bahagia, sehat terus dan lain sebagainya. Oke, coba kepada di sini Tan Amanda. Ya. Boleh memberikan hope atau harapan kepada temannya. Temannya di sini saya lihat ada siapa nih ya? Kerubim. Ini Kerubim siapa nih ya? Guru atau siswa ya? Siswa SMP. Oke, silakan. Yuk. Selamat pagi Kerubim. Saya harap hari ini Kerubim dapat. Saya harap Kerubim hari ini dapat belajar dengan baik dengan teman-teman dan juga guru yang akan mengajar. Semangat. Oke. Terima kasih Amanda. Bagaimana perasaannya Kerubim? Diberikan semangat oleh Amanda. Gimana perasaannya? Sangat senang. Sangat senang. Oke, sekarang coba Kerubim memberikan semangat atau harapan, menyampaikan harapannya kepada Amanda.
Yuk, silakan Kerubim. Ayo Kerubim. Tadi. Seperti tadi. Yuk. Coba. Jangan dulu sudah. Boleh ikut saya? Halo Amanda, boleh? Coba disebutkan. Halo Amanda. Halo, Sir. Ikutin. Oke. Yuk, Kerubim coba. Coba bilang. Halo Amanda. Ya. Oke, halo Amanda. Ya, Amanda, semoga hari ini sehat selalu ya. Ya, semangat untuk belajar ya, dan bisa apa? Bisa lulus tepat waktu ya. Dan kalau bisa ya, COVID ini selesai, kita bisa ketemu di sekolah ya. Oke. Gimana perasaan Amanda kalau diberikan harapan seperti itu? Ya, senang. Senang ya. Oke, jadi kepada anak-anak, orang tua juga di sini kita harus selalu memberikan apa? Salam, memberikan pujian, memberikan harapan, kemudian saling tolong-menolong. Ya, harus saling tolong-menolong, tapi bukan tolong-menolong waktu lagi ujian ya. Apalagi kalau ujian online ya, nggak ketahuan siapa yang apa. Yang bekerja sama ya, kerjasamanya tolong-menolongnya ya, sebelum apa? Sebelum ujian ya, kalau lagi belajar. Kemudian berbagi hal-hal yang positif. Berbagi hal yang positif, jangan kasih hal-hal yang negatif. Ya, hal-hal yang positif seperti apa? Yang membangkitkan imun kita. Ya. Bagikan pengalaman yang menyenangkan, ya. Bagikan cerita yang lucu yang membuat tertawa tapi tidak apa? Menjadikan orang tersebut bahan apa? Untuk bullying kita, ya. Karena ini juga akan mempengaruhi hubungan sosial kita. Bagi nyanyian atau tarian yang membuat gembira, ya. Anak-anak di sini ini pasti udah banyak jadi korban TikTok ya. Buat konten TikTok yang apa? Yang apa? Yang edukasi, yang menghibur ya. Ya, saya selalu lihat kalau mahasiswa posting di status WA-nya itu TikTok, saya sampai ketawa-ketawa gitu ya. Aduh, dosennya ini nggak bisa buat TikTok, anak didiknya yang buat TikTok rajin banget ya. Saya kalau lihat kalau Misun ini pasti udah buat album TikToknya udah berlapis-lapis ya. Ya, udah berjilid-jilid ya. Ah, itu dibagikan kepada anak didiknya biar apa? Biar mereka gembira ya. Oke, ya. Kalau ada hal yang negatif ya, udah tenang, cari tahu ya, dan kita responnya sewajarnya saja. Jangan berlebihan ya, karena itu juga akan membuat apa? Membuat hubungan kita jadi tidak baik. Kemudian dalam keluarga ya, harus ada meeting keluarga. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Pendeta Hari Susanto ya. Nah, kalau setiap hari ada meeting keluarga nggak, Pak Pendeta? Maksudnya meeting bagaimana, Pak? Meeting itu ngumpul keluarga. Oh iya, ada, pasti ada. Ada, kapan aja Pak? Dari pagi sampai sore ngumpul terus, Pak. Oh, ngumpul terus ya, karena PPKM jadi ngumpul terus ya. Karena melawat juga, mau pergi kemana juga sama-sama terus. Oh, sama-sama ya, sama kayak saya ya. Jadi paketnya 3 orang, kalau pergi semuanya pergi satu rumah. Gimana Sepaket, dengan Pak Siboro? Ya, Pak Siboro, ada nggak meeting di keluarganya Pak Siboro? Oh, jadi meetingnya lewat telepon. Oh, meetingnya lewat telepon, ya? Iya. Oh, jadi karena kendala ya, jadi harus meetingnya lewat telepon ya? Iya. Oke, ya. Tapi ada ya. Nah, kalau Immanuel, oke, terima kasih Pak. Immanuel Haryadi. Nah, Immanuel Haryadi. Di keluarga ada meeting keluarga nggak? Ada, Sir. Pagi kapan? sama malam. Tengah malam. Wah, tengah malam. Pagi sama malam. Oh, pagi dengan malam. Ya, pagi dan malam. Pagi dan malam ya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak di sini harus ada meeting keluarga.
Jangan apa, waktu meeting kemudian handphonenya dipegang semua satu-satu, itu bukan meeting ya, tapi semuanya apa? Autis ya. Jadi harus apa? Kalau lagi makan, usahakan makan bersama ya, karena makan bersama itu ya akan mempererat relasi atau hubungan sosial kita dengan apa? Keluarga, orang tua ya. Orang tua juga harus menjadi apa? Menjadi teman bagi anak-anaknya. Jadi handphone ini bukan apa? Bukan teman kita ya, tapi membuat kita justru jauh ya. Tapi kepada Bapak Ibu yang mungkin terpisah sekarang dengan keluarganya, gunakanlah handphone ini untuk apa? Untuk meeting keluarga ya, seperti tadi ya, pakai video call atau misalnya apa? Teleconference ya, untuk sama-sama melakukan meeting keluarga. Supaya apa? Tahu masalahnya apa, ya anggota keluarga kemudian mengambil keputusan bersama-sama. Kalau ada yang sakit, merawat anggota keluarganya dan menciptakan suasana keluarga yang apa? Yang bahagia. Serta kalau misalnya sakit, sama-sama menggunakan fasilitas kesehatan. Ya. Oke. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya. Belajar beribadah, bermain, bercakap-cakap, dan berkreasi bersama-sama. Ya, ini yang akan mempererat hubungan sosial di dalam keluarga. Karena yang pertama, ya lingkungan sosial yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Ya, saling menghormati. Ya, oke. Harus kalau misalnya kita tinggal di rumah, stay at home sekarang, belajar dari rumah, study from home, dan bekerja dari rumah, work from home, maka itu kita lakukan. Ya, salam apresiasi dan harapan. Ya, mulai saat ini lakukan salam apresiasi dan harapan, saling memuji, ya, berikan reinforcement, kemudian bergembira. Tadi ada lagunya kan, hati yang gembira adalah obat. Itu yang harus dilakukan, bergembira bersama-sama dan belajar beribadah, bermain, bercakap-cakap dan berkreasi bersama-sama. Jadi semua dilakukan bersama-sama sehingga mempererat hubungan apa? Sosial anak ya dengan orang tua. Jadi dimulai kapan? Dimulai dari keluarga kita. Ya, saling sapa, berbagi perasaan, pikiran kepada orang yang dipercaya. Usahakan orang tua menjadi apa? Menjadi tempat curhat kita. Bukan apa? Bukan teman, ya, tapi usahakan orang tua kita. Ya, berbagi cerita positif dan membangun jejaring sosial dalam memenuhi kebutuhan. Ya, jadi jangan juga kita tinggalkan teman-teman kita, ya, tidak kita hubungi, ya. Dalam Mazmur 133 ayat 1 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita misalnya mau mendapatkan berkat, harus apa? Hidup rukun. Hubungan sosial kita apa? Harus apa? Baik. Kalau misalnya hubungan sosial kita tidak baik, maka Tuhan tidak akan memberikan berkat. Ya, jadi biarlah ya anak-anak semua ya yang ada di perguruan Advent Cirebon, Bapak Ibu, ya, mari kita sama-sama perkuat hubungan sosial kita supaya apa? Supaya anak-anak kita ini sehat jiwanya, ya, mentalnya sehat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Sir, untuk seminar kesehatannya. Semoga kita bisa selalu berperilaku positif terhadap sekitar kita walaupun di masa pandemi sekarang. Selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita sama-sama menyanyikan lagu tema kita, Pass It On. Only takes us far to get a fire going. Soon all those around can warm in its glowing. That's how it is with God's love. Once you have experienced it, you spread His love to everyone who wants to pass.
valley, from the mountain top. I want my world to know the Lord of love has come to me. I want to pass it on. That's how it is with God's love. Won't you experience it? You spread His love to everyone. You want to pass it on. Baik, kita akan bertangan diri dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan Devi dari kelas 9. Selamat pagi bagi kita semua. Sebelum membawakan firman Tuhan, mari semua berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat sepanjang satu malam kami beristirahat. Katamu berkati kami. Kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Katamu berkati kami agar kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, saya akan sedikit mengulang pelajaran yang kemarin, satu hari kemarin itu yang dibawakan oleh Bang Davin. Yang dibawakan oleh Bang Davin, saya di situ dijelaskan bahwa Raditya Dika saja sudah mempersiapkan diri sebagai seorang ayah yang baik bagi anaknya yang masih di dalam kandungan. Begitu juga dengan Allah yang sudah mempersiapkan diri kepada kita, yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang baik buat kehidupan kita masing-masing dan sudah mengasihi kita dari sebelum kita diciptakan. Baik, judul pembahasan kita pada satu hari ini adalah kasih Allah bagi orang muda. Gimana sih kasih Allah bagi orang muda di zaman sekarang ini? Kasih Allah bagi orang muda. Gimana sih kasih Allah bagi orang muda di zaman sekarang ini? Ayatnya itu terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seseorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Aktivitas orang muda. Orang muda dan aktivitasnya sangat menyukai kegiatan yang fun alias bersifat bersenang-senang, seperti bermain bersama, ngobrol bersama, dan lain-lain. Terkadang, kebosanan itu juga datang menghampiri anak muda di zaman sekarang. Untuk mengusir kebosanan di anak muda zaman sekarang ini, orang muda zaman sekarang ini sering ingin mencoba hal-hal baru. Bagaimana bila kegiatan baru itu adalah kegiatan yang negatif? Sering terjadi oleh anak muda itu takut kehilangan temannya, maka mau tidak mau harus melakukan hal negatif. Aktivitas negatif orang muda yang sering terjadi. Ini di foto yang pertama ada seorang anak muda yang gemar bermain game. Kebanyakan anak muda zaman sekarang itu gemar bermain game, sampai mereka itu lupa waktu, lupa belajar, dan lupa segala sesuatunya yang terjadi di kehidupan kita masing-masing. Terkadang juga kita sampai lupa untuk membaca firman Tuhan dan lebih sering mencorong ke hal-hal game tersebut. Karena anak muda zaman sekarang itu lebih suka bermain game kebanding dengan apa yang mereka lakukan di kehidupan kita masing-masing. Lalu yang kedua itu, ada anak muda yang memegang rokok. Kebanyakan anak muda ini udah salah pergaulan, sampai mereka lebih ingin mencoba hal baru seperti merokok, bahkan minuman-minuman yang keras itu mereka juga minum gitu. Jadi karena pengaruh lingkungan sekitar juga sih sebenarnya. Lalu dijelaskan juga di dalam Alkitab di
1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi sudah dijelaskan juga di dalam Alkitab bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah dengan cara kita merokok, minum obat-obatan terlarang seperti narkoba, dan nge-vape itu sama aja kita ngerusak diri kita di bait Allah itu. Karena kan bait Allah yang udah di dalam tubuh kita itu udah diatur sedemikian rupa, yang udah diciptakan sama Tuhan, tapi malah kita rusak cuma karena hal-hal yang negatif itu saja. Lalu yang ketiga, ini ada seorang anak berpacaran. Mungkin karena pasti di sini ada dong yang pastinya pernah pacaran atau ngerasain hal-hal gimana itu pacaran. Mungkin hal negatif di dalam pacaran itu awalnya misalnya kita pegangan tangan, terus pelukan, rangkulan, ciuman, bahkan mengarah ke hal-hal negatif yang akhirnya mengarah ke hubungan di luar nikah. Jadi karena hal-hal negatif itu di dalam hal berpacaran itu kayak gitu. Lalu kebanyakan anak muda zaman sekarang itu lebih taat juga kepada kekasihnya kebanding orang tuanya. Misalnya orang tua kita itu udah ngasih tahu kita, misalnya suruh ngerjain tugas atau nyuruh beberes rumah di rumah, membantu mama, tapi kita pasti ada aja alasannya buat nggak ngebantuin mama. Alasannya entah itu sibuk, banyak tugas, atau emang nggak sengaja emang pengen nggak ngebantuin gitu. Tapi giliran pacar kita nelfon atau lebih atau pacar kita nelfon dan ngajak jalan-jalan atau ketemuan, pasti ada aja sesibuk-sibuknya kita, pasti kita selalu utamain pacar kita. Itu yang sering terjadi di kalangan anak muda zaman sekarang kalau misalkan pacaran. Mungkin karena mereka takut putus kali ya. Lalu yang keempat ini ada anak muda yang laki-laki banyak yang ngumpul tengah malam. Itu mungkin karena mereka itu mungkin kalau misalkan mereka punya motor pasti balapan liar, entah itu balapan liar atau kebut-kebutan di jalan atau nongkrong-nongkrong sambil minum-minuman yang keras dan ngerokok atau nge-vape gitu. Lalu apalagi yang sering terjadi sekarang itu di anak muda itu banyak yang tawuran gitu. Karena tawuran ini ngeakibatin malah kerusuhan di jalanan gitu. Lalu yang selanjutnya, apa dampak yang terjadi dengan aktivitas negatif itu? Yang pertama, sekolah menjadi tidak fokus, tinggal kelas, bahkan terjadi putus sekolah. Karena keseringan berada di luar rumah dan lebih enakan kayak di dunia luar gitu, tanpa mikirin tugas sekolah atau apa. Mungkin karena orang tuanya juga emang udah nggak peduli sama dia, jadi kita sebagai anak-anak yang udah sama pergaulan itu lebih mendingan nggak usah sekolah lah, atau nggak peduli, papa juga udah nggak peduli, jadi kayak nggak ada harapan gitu buat ngejar cita-cita. Lalu yang kedua, kehilangan masa muda yang indah dari anak sekolah menjadi seorang ibu atau menjadi seorang ayah. Pada saat ini mungkin karena keseringan kalau anak hubungan di luar nikah. Jadi kita itu kehilangan masa muda yang indah dari anak sekolah itu menjadi anak sekolah seperti kita yang cuma karena pacaran minat di pernikahan. Penginapan lembaga permasyarakatan untuk yang lama. Mungkin karena kita balapan liar di jalanan dan kerusuhan seperti balapan liar dan tawuran, pasti banyak ada yang ngelaporin, misalnya kayak ada yang ngelaporin ke polisi, sampai
Mungkin kalau masih ini kita dijelasin kalau misalkan tadi meninggal muda, overdosis karena pengguna narkoba, kecelakaan motor di jalan raya karena maaf Sir, maaf semuanya. Lalu yang selanjutnya meninggal muda karena overdosis, pengguna narkoba, kecelakaan motor di jalan raya karena kebut-kebutan. Mungkin masih mending kalau misalkan kita balapan lihat itu cuman karena kecelakaan biasa yang cuman karena luka-luka kecil di bagian badan gitu, masih mending kayak gitu. Kalau misalkan kita meninggal gimana? Karena apalagi kalau misalkan pengguna narkoba itu kan pasti ngerusak tubuh kita juga kan. Secara nggak sengaja itu kita meninggal dengan cara yang sengaja gitu. Padahal kita udah tahu kalau misalkan emang kebut-kebutan di jalan, terus narkoba, apalagi ngerokok, udah pernah dijelasin kan di iklan pun udah sering dibicarakan seperti itu. Kalau misalkan ngerokok itu merusak tubuh kita, apalagi bakalan mengakibatkan meninggal. Lalu selanjutnya, tingkat kematian di usia remaja 10-24 tahun. Suatu studi pada tahun 2004 terjadi paling banyak di negara-negara berpenghasilan rendah hingga menengah 97% sebanyak mayoritas diantaranya berada di Asia Tenggara dan di Afrika Sub-Sahara. Dari jumlah itu, 11% kematian disebabkan oleh HIV dan AIDS dan tuberkulosis. Yak 14% remaja laki-laki dan 5% remaja perempuan meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, kekerasan menyebabkan 12% kematian di kalangan remaja laki-laki dan bunuh diri sebanyak 6%. Untuk yang bunuh diri ini sendiri, mungkin karena pacaran ini udah mengarah ke hubungan seks, jadi kita sebagai perempuan pasti malu belum ketemu sama keluarga kita, teman-teman kita, atau orang di sekeliling kita. Kalau misalkan kita udah hamil gitu, apalagi hamilnya di luar nikah. Jadi daripada ngatasin kemaluan itu malah kita akhirnya mengarah ke bunuh diri. Jadi lebih ke susah sih kalau misalkan bunuh diri. Mendingan kalau misalkan itu kita nggak usah ada deket deh sama hal negatif. Lalu yang selanjutnya, apakah ini semua adalah rencana Allah? Jawabannya adalah tidak. Kematian dan hancurnya masa depan orang muda bukanlah karena kehendak Allah, melainkan karena orang muda yang tidak dapat mempertahankan hidupnya bersih dari pengaruh-pengaruh buruk dari lingkungan tempat tinggalnya, pergaulannya, gaya hidup buruk, budaya asing yang ditiru, yang didengar, maupun yang ditonton. Kebanyakan anak muda zaman sekarang itu malah nyalain Allah. Kenapa kok kehidupan kita jadi kayak gini? Padahal kita sendiri yang mengarah ke hal-hal negatif itu, bukan karena Allah juga kan. Lalu yang selanjutnya, God know what best for you. Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Lalu yang selanjutnya, terdapat di dalam buku Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apa saja sih rancangan Allah untuk orang muda di zaman sekarang ini? Yang pertama, kita memiliki pasukan orang muda sekarang ini yang dapat melakukan banyak hal jikalau mereka benar-benar diarahkan dan didorong. Yang kedua, kita mau agar anak-anak kita percaya kepada kebenaran, kita mau agar mereka diberkati Allah. Yang ketiga, kita mau agar mereka melakukan sebagian dari yang sudah direncanakan untuk menolong orang muda lainnya. Yang keempat, biarlah semuanya dilatih agar mereka memperkenalkan kebenaran dengan tepat dan memberikan alasan pengharapan yang ada pada diri mereka dan menghormati Allah melalui cabang pekerjaan mana saja di mana mereka terampil dalam pekerjaannya. Yang selanjutnya, Allah menetapkan agar umatnya hidup dalam kemurnian. Orang muda harus tetap berfokus kepada masa depan yang Allah telah siapkan, memfokuskan masa depan dengan cara mengikuti petunjuk dan tuntunan yang telah Allah berikan. Alkitab merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengikuti rancangan Allah dalam hidup kita.
pasti masing-masing di rumah kita sebagai orang Kristiani pasti punya Alkitab dong sebagai. Nah, gunakanlah Alkitab sebagai buku sehari-hari yang harus dibaca sehari-harinya dan gunakanlah itu sebagai petunjuk untuk mengikuti rancangan Allah. Karena di situ juga banyak kebaikan-kebaikan yang telah Allah siapkan kepada kita. Lalu yang selanjutnya, orang muda harus menjadikan Alkitab sebagai buku yang digemari dari buku yang lainnya. Sebab dengan buku ini, orang muda dapat menjaga kemurnian hidupnya dari pengaruh-pengaruh buruk yang ada di dunia ini. Kemurnian hidup adalah satu ketetapan Allah yang Allah telah tetapkan kepada semua umatnya. Kemurnian hidup melalui ketetapan Allah. Dijelaskan dalam Imamat 20 ayat 26, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan. Kuduslah dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Kemurnian hidup menyangkut akan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita dan gaya hidup yang kita lakukan. Dapatkah orang muda itu menjaga hidupnya agar tetap kudus di hadapan Allah? Mari kita ulas satu kehidupan Roh Kudus yang ditunjukkan oleh orang muda ini. Alkitab menceritakan kasih Allah kepada orang muda dalam hidup 4 orang muda Ibrani. Terdapat di dalam buku Daniel 1 ayat 3-6. Siapakah 4 orang itu? Yang pertama ada Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Tuhan izin berada di istana Babel dengan segala pengaruh penyembahan berhala dan budaya yang ada di istana Babel. Mari kita lihat bagaimana kasih Allah kepada orang muda di tengah berbagai macam pengaruh negatif yang mereka hadapi. Isu utama pengaruh negatif yang dialami oleh Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Setibanya di Babel, dalam Daniel 1 ayat 4 sekawan ini dipilih menjalani pelatihan khusus untuk melayani raja-raja kuno, sering merengkut beberapa tawanan terbaik mereka untuk melayani di istana kerajaan. Mereka mendapat pendidikan pelatih tulisan Kasdim. Hal ini dimaksudkan memengaruhi mereka akan ajaran di Babel. Gaya hidup Babel dimulai dengan mengganti nama-nama mereka, nama-nama dewa yang disembah oleh orang-orang Babel. Yang pertama, pengaruh makanan dan minuman terdapat di dalam Daniel 1 ayat 5-8. Raja Nebukadnezar telah menetapkan 4 sekawan ini untuk menyantap makanan dan minuman yang setiap hari dikonsumsi oleh raja. Daniel menetapkan hatinya tidak menajiskan dirinya dengan santapan yang raja telah berikan. Mengapakah Daniel dan teman-temannya tidak mau menyantap santapan raja? Yang pertama, karena mereka memakan binatang yang haram yang dilarang oleh hukum Yahudi. Yang kedua, karena mereka memakan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada umumnya, binatang-binatang yang telah dicekik atau tidak berdarah dengan benar. Yang ketiga, karena hewan yang dimakan pertama kali dipersembahkan sebagai korban kepada dewa-dewa mereka. Hukum makanan dan minuman terdapat di dalam buku Imamat 11, hanya makanan yang diperbolehkan untuk dimakan sesuai kriteria dari Imamat 11. Hewan yang berkuku belah dan membawa biak, ikan yang bersisik dan bersirip yang lain haram. Tidak makan darah terdapat di dalam Kejadian 9 ayat 4. Minuman yang dilarang yang dimaksudkan adalah anggur atau minuman yang memabukkan seperti fermentasi. Ulangan 29 ayat 6. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Binatang yang tidak haram dan tidak layak untuk dimakan terdapat di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 20-21. Ayat 20, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari pencabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ayat 21, sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah ibadat. Yang pertama, makanan halal yang sudah dicemarkan dari berhala. Makanan yang sudah mati dicekik, dan makanan yang masih ada darahnya. Dan ia menetapkan hatinya tidak menajiskan dirinya
dengan santapan raja. Inilah satu prinsip hidup yang Daniel pegang, ya ia tahu apa yang Tuhan kehendaki, maka Allah telah mengaruniakan kasih sayang kepada mereka. Allah mengasihi kepada orang-orang yang mengasihi Dia, tetapi Allah terlebih dahulu mengasihi keempat orang muda Ibrani. Dapatkah kita bayangkan Daniel berani menolak demi menyenangkan hati Allah? Yang kedua, sujud menyembah patung Nebukadnezar terdapat di dalam Daniel 3 ayat 1-30. Raja Nebukadnezar membuat patungnya sendiri ukuran emas 60 kali 6 hasta untuk disembah oleh segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Seluruh rakyat dan pegawai istana harus sujud menyembah patung itu. Patung itu melambangkan kekuasaan dan kebesaran manusia. Siapa saja yang tidak menyembahnya, maka ia akan dibunuh, dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego berani untuk tidak menyembah patung Nebukadnezar. Akhirnya mereka dilemparkan ke dapur api yang menyala-nyala yang panasnya 10 kali lebih panas dari sebelumnya. Allah menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego dari bahaya maut. Terdapat di dalam buku Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar. Tetapi Allah tidak melupakan miliknya sendiri. Ketika saksi-saksinya dilemparkan ke dalam perapian itu, maka juru selamat menyatakan dirinya sendiri kepada mereka secara pribadi, dan bersama-sama mereka berjalan di tengah-tengah apa itu di hadirat Tuhan yang berkuasa atas panas dan dinginnya nyala api itu kehilangan kuasanya untuk membakar. Terdapat di dalam buku Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 4, halaman 119. Tuhan menjaga ketiga orang Ibrani ini dari maut. Tuhan melepaskan mereka dari bahaya maut. Tuhan menjaga mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Inilah iman yang teguh meskipun harus diancam oleh kematian. Iman yang sejati sebagaimana diwujudkan oleh teman-teman Daniel, diukur oleh kualitas hubungan kita akan Allah dan kepercayaan mutlak yang dihasilkan kepada Allah. Orang-orang muda, kita harus memiliki iman teguh dan tidak akan menukar apapun ataupun menjual iman kita. Bukti iman yang nyata itu ialah tidak berupaya untuk mengabaikan kehendak Allah agar dapat menyesuaikan kepada kehendak kita, sebaliknya iman menyerahkan kepada kehendak Allah itu. Penyembahan berhala, postmodern anak muda milenial. Masa penyembahan berhala saat ini bukan selalu terang-terangan menyembah patung-patung buatan manusia, melainkan hal-hal yang kita lakukan yang mengurangi kasih kita kepada Allah, itu pun berhala di hadapan Allah. Orang muda saat ini lebih kehilangan kasih kepada Allah. Hal ini disebabkan gaya hidup, pergaulan, dan pengaruh lingkungan. Sadrak, Mesak, dan Abednego berani memperjuangkan imannya karena ia menjadi dirinya agar sesuai firman Allah. Mereka mengetahui firman Allah karena ia membacanya dan merenungkannya. Terdapat di dalam buku Keluaran 20 ayat 3-4. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di bawah langit, di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Kesimpulannya, orang-orang muda Allah mengetapkan engkau menjadi pembawa terang bagi dunia. Kita harus hidup dalam terang Allah. Yang kedua, gunakan banyak waktu untuk merenungkan firman dan jadikanlah itu sebagai petunjuk dalam mencapai cita-cita dan masa depan. Yang ketiga, orang muda harus memiliki ketetapan hidup, suatu prinsip hidup. Orang muda Kristen bukanlah kehidupan netral, oke kanan dan oke kiri, hanya terbawa dunia. Yang keempat, orang-orang muda jadikanlah Allah prioritas. Allah pun menetapkan kita sebagai prioritas di hati Allah. Kemudian firman yang bisa saya bawakan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk Devi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kita semua terkhusus untuk anak muda agar lebih
bisa memilih pergaulan yang mana yang baik dan yang buruk, sehingga kita bisa terjauh dari hal-hal yang negatif. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Haris. Silakan, Pak. Baik, selamat pagi. Mari kita mengakhiri ibadah pada pagi ini dengan berdoa. Mari bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa dengan penuh khidmat. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Kasih, Tuhan Yesus yang Maha Baik. Pada pagi ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, sebab kami sungguh merasakan berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan telah bangunkan kami pagi ini dengan sehat. Terima kasih Tuhan memberikan kepada kami pagi yang baru, kesehatan yang baru, dan juga berkat yang baru. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, untuk mengawali pagi yang indah ini kami boleh disegarkan dan disirami dengan berkat-berkat Tuhan melalui program Voice of Youth pada pagi hari ini. Terima kasih sebab Engkau telah mempersiapkan dan mengutus hamba-hambamu, anak-anakmu untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan telah mengutus hambamu Bapak Riki yang boleh memberikan pelajaran dan motivasi yang sangat baik bagi kami. Kiranya Allah memberikan berkat dan anugerah khusus bagi beliau. Allah selalu memberkati dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Tuhan memberikan kuasa. Dengan demikian, hidupnya boleh selalu menjadi alat Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam pelayanan dan juga kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan juga telah mengutus anak-Mu yang Engkau berkati, sahabat kami Devi. Terima kasih karena melaluinya Tuhan telah memberikan firman yang kudus. Biarlah firman Tuhan boleh berkuasa bagi kami, sehingga melalui firman-Mu kami selalu bertumbuh, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi, kiranya Engkau terus memberkati program Voice of Youth ini, sampai pada akhirnya, dengan demikian melalui program ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang mengikutinya, sehingga hari demi hari akan merasakan kasih anugerah Tuhan yang tidak terhingga, dan hidup mereka akan semakin diubahkan. Tuhan memberkati sahabat-sahabat kami, anak-anak muda, yang Tuhan telah percayakan untuk menempuh pendidikan di perguruan Advent Cirebon. Biarlah Allah yang selalu mengaruniakan berkat anugerah surgawi, sehingga sahabat-sahabat kami boleh belajar dengan baik. Mereka boleh mendapatkan ilmu, bukan saja ilmu pengetahuan dunia, tetapi juga mendapatkan ilmu pengetahuan tentang surga dan kehidupan yang kekal. Biarlah sahabat-sahabat kami, orang-orang muda, mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang manis budi, yang memiliki budi pekerti yang mulia. Mereka selalu hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, terlebih mereka akan hormat dan patuh kepada Tuhan. Engkau akan memberkati mereka semua dengan hikmat, sehingga mereka boleh berhasil dalam pendidikan, dan kelak mereka akan memiliki masa depan yang baik. Kami juga doakan Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang sedang dalam keadaan kurang sehat, untuk sahabat kami anugerah di sekolah kelas dasar, dan juga sahabat kami Zibaut, dan mungkin ada sahabat kami yang tidak kami sebutkan namanya. Biarlah Tuhan menjamah tubuhnya, Tuhan mengangkat sakit penyakitnya, dan Tuhan akan menggantikan dengan pemulihan dan kesehatan yang baru. Tuhan, kami juga doakan untuk program-program sekolah, untuk menunjang kelancaran dalam proses belajar dan mengajar dan mempersiapkan orang-orang muda. Salah satunya saat ini sedang melangsungkan renovasi di sekolah dan juga pembangunan perumahan guru. Tuhan kiranya memberkati semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami percaya bahwa berkat Tuhan tercurah melalui hamba-hambamu yang Engkau berkati. Mereka boleh menjadi donatur, menjadi saluran berkat. Maka program rencana pembangunan perumahan guru ini pun akan berjalan dengan baik.
Tuhan, kami juga doakan untuk seluruh orang-orang tua murid yang dengan penuh kasih dan cinta membimbing dan juga mensupport anak-anak mereka untuk mendapatkan masa depan, di mana mereka pun masing-masing bergumul dalam kehidupan mereka, terlebih mereka yang sedang bergumul dalam hal ekonomi oleh karena pandemi yang terjadi. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan membukakan tingkap langit-Mu. Engkau boleh memberikan berkat rezeki, Tuhan akan memberikan kesehatan yang baik, sehingga mereka tetap boleh mensupport anak-anak mereka untuk mengecap pendidikan yang lebih baik sampai tuntas, sampai anak-anak mereka mendapatkan masa depan yang indah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati juga semua guru-guru. Engkau boleh memberikan hikmat, Engkau boleh memberikan kuasa, dan Engkau boleh memberikan roh cinta untuk membimbing dan mendidik anak-anak Tuhan. Dan biarlah kasih anugerah Tuhan selalu menyertai mereka. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, anugerah-Mu yang kami terima pada pagi ini. Di atas segalanya kami menyadari bahwa kami adalah orang yang penuh dengan dosa dan kekurangan. Kami mohon Tuhan mengampuni dan menyucikan kami, sehingga doa kami akan layak dan sampai kepadamu, dan Engkau akan memberikan jawaban doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kami persembahkan doa ini dengan tulus, dengan penuh iman kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita di akhir ibadah kita mau dokumentasi. Operator. Silakan aktifkan kameranya. Anak bagar, wajah cantik, ganteng. Oke, kita langsung foto saja ya. Boleh tersenyum, berfoto terserah. Monggo. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang di layar kedua. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian. Terima kasih kepada Mas Sanda yang sudah memandu ibadah kita. Terima kasih kepada anak Tuhan Kerubim yang sudah melayani. Demikian juga lagu pujian dari Monica dan kawan-kawan, dan pekabaran kesehatan ya, sangat baik sekali dari Bapak Denny Riki. Kiranya diperhatikan dan diperagakan kita semua ya. Lomba-lomba kita untuk mempraktekkan. Kemudian pekabaran firman oleh anak Tuhan Devi Ratnasari, dan doa berkat oleh Pendeta Harisanto. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Saya melihat ada anggota board pimpinan kita, Bapak Tauruk dengan Pendeta Hari, dan juga orang tua murid barangkali yang ada berhadir bersama kita. Ya, satu pekan ini adalah satu berkat khusus ya, dalam rangka pelayanan Voice of Youth. Orang-orang muda menyuarakan firman Tuhan dan kasih Tuhan bagi sesama kita ya. Jadi mari kita manfaatkan, dan saya berharap semua kita, khususnya anak-anak, boleh mencatat ya, supaya bisa nanti diulang, diperhatikan lagi ya, boleh dipahami dengan benar dan kita lakukan bersama-sama. Dan untuk yang melayani selanjutnya ya, mohon mempersiapkan diri dan selalu berdoa untuk kita boleh melakukan pelayanan yang terbaik. Demikian pelayanan pagi ini. Terima kasih atas semua yang bertugas, termasuk yang di belakang layar. Mari kita akan lanjutkan kegiatan kita hari ini. Ya, selamat pagi, Tuhan memberkati.